In progress. Alright guys, so let's continue our TOEFL lesson. Jadi hari ini kita di bagian terakhir listening ya. Jadi kita akan rangkap listening bagian kedua yaitu part B dan listening bagian ketiga yaitu part C. Seperti yang kita pelajari kemarin, di listening nanti teman-teman akan diberikan total soalnya 50 pertanyaan ya. Yang dibagi ke dalam 3 parts yaitu part A namanya short conversations yang terakhir kita pelajari. Kemudian part B namanya long conversations yang hari ini kita akan pelajari beserta part C namanya long talks atau pembicaraan panjang, monolog ya teman-teman yang hari ini juga akan kita pelajari seperti itu. Nah teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan apakah jawabannya A, B, C atau D. Seperti itu ya, yang mana konsentrasi dan rekognisi di sini sangat diperlukan. Nah konsentrasi itu dilatih dan korekognisi juga ya, itu dilatih dari banyak-banyak latihan teman-teman untuk membiasakan kita dengan bagaimana mereka berbicara atau bagaimana mereka menyusun gagasan dengan bahasa mereka dalam bahasa Inggris dan bacanya gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan banyak yang berbeda seperti itu. Nah, itu vocab. Vocab juga bisa didapat dari latihan. Nanti kalau teman-teman dapat expression baru atau ungkapan-ungkapan baru, mohon ditulis seperti itu, teman-teman. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya ya. Jadi kita akan belajar listening yang bagian kedua atau part B. Jadi di listening bagian kedua atau part B itu nanti nomornya mulai dari nomor 31 dan teman-teman nanti akan diberikan dua percakapan ya. Nah, percakapannya nanti tetap antara dua orang, si A dan si B. Mereka nanti ngobrol, cuma nanti mereka ngobrolnya agak lama, teman-teman. Jadi si A ngomong, dijawab sama si B, dijawab sama si A lagi sampai percakapan mereka selesai gitu ya. Dan nanti satu percakapan biasanya diikuti oleh 4 pertanyaan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kadang diikuti 3 atau 5. Ya, jadi makanya untuk part B ini jumlah soal totalnya tidak pasti karena satu percakapan kadang ada yang 3, ada yang 4, kadang ada yang 5. Jadi kadang ada yang 6 soal di part B gitu ya. Maksudnya part B itu bisa kadang 6 soal, kadang 7 soal, 8 soal, 9 soal, paling banyak itu 10 soal. Seperti itu. Nah, nanti sebelum mereka memulai percakapan, teman-teman akan diberikan topik. Jadi mereka nanti akan ngomongin tentang apa. Kalau nggak gitu akan diberikan coverage. Jadi mereka ini siapa, kalau nggak gitu mereka ini lagi di mana. Supaya membantu teman-teman mengerucutkan vocab yang akan mereka pakai atau yang akan teman-teman dengarkan dalam percakapan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja ya. Karena satu vocab itu nanti ketika teman-teman stuck di situ, takutnya malah ketinggalan seluruh alur pembicaraan. Sedangkan yang kadang kita ketinggalan satu kata yang kita nggak tahu artinya itu biasanya bisa kita tebak maksudnya dari keseluruhan maknanya seperti itu. Jadi kita sambung-sambungkan gitu teman-teman. Ya misalkan nggak tahu arti kata A, terus kata A itu disebutkan ketika misalnya pembicara membicarakan tentang apa gitu. Nah, itu bisa kita tebak seperti itu. Nah, tapi ketika teman-teman nanti stuck di kata sulit yang teman-teman nggak tahu artinya, malah akan ketinggalan sisa ceritanya. Jadi kalau menemukan kata sulit, tinggalin aja. Lebih fokus pada seluruh jalan cerita. Dan kalau misalkan teman-teman kesulitan dengan konsentrasi yang agak lama, maka teman-teman boleh atau disarankan untuk sambil menutup mata untuk membayangkan mereka ini sebenarnya ngomongin tentang apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga harus fokus dengan detail 5W1H. Nah, kadang di dalam percakapan mereka antara dua orang ini nanti itu disisipkan materi akademik ya, teman-teman. Jadi ada pembicaraan atau penjelasan tentang sesuatu yang ilmiah gitu. Dan biasanya itu nanti akan ditanyakan di pertanyaannya seperti itu. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah tips-tips untuk mengerjakan part B. Nah, sebelumnya mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ke latihan soal. Nah, teman-teman nanti kirimkan jawabannya ketika 4 soal atau setiap soalnya sudah terjawab gitu ya. Jadi misalkan nomor 31 itu teman-teman jawab A misalnya. Nah, tapi jangan di-enter dulu, tulis aja dulu di kolom chat. Kemudian nomor 32 misalkan teman-teman menjawab C misalnya.
tulis aja dulu di kolom chat sampai nanti keempat soal terjawab baru di enter. Gitu ya, supaya mudah untuk kita eh, apa namanya lacak gitu teman-teman. Nah, silakan dicoba dulu seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman akan berbeda dapatnya ketika teman-teman mencoba dan ketika tidak mencoba. Jadi dicoba dulu, salah nggak apa-apa teman-teman. Silakan ya. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, waktunya habis dan mungkin jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya, salah nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita bahas bareng gitu ya. Dan saya lihat ada jawaban AC/DC, ada juga CBBC, ada BBDC gitu ya. Oke, kita cek bersama, ada DC-DC juga, CCDC, ADDC juga ada. Oke, kita cek teman-teman, kita dengarkan dulu dengan skripnya ya, untuk supaya lebih mudah kita bahas. Jadi silahkan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya, teman-teman, itu adalah percakapan mengenai potongan rambut gitu ya. Jadi si cewek, dia kayak sebenarnya niatnya menyanjung, teman-teman. Jadi dia bilang, Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Maaf, teman-teman ya. Number Nah, jadi, halo Bob, rambutmu terlihat bagus. Kayaknya agak pendekan ya daripada biasanya. Kemudian si Bob menjawab, agak pendekan, saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak kenal siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek masih 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 apa ya, masih menelaah. Dia bilang,
Jadi kamu tuh potong rambut tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Nah, kemudian Bob menjelaskan, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, saya meminta supaya rambut saya itu dipangkas sedikit aja. Dan hairstylistnya atau yang motong rambutnya itu benar-benar, nah ini went to town ini bukan benar pergi ke kota ya, ini idiom teman-teman. Went to town itu artinya adalah eh, terlalu excited. Jadi kayak lepas kendali seperti itu. Jadi went to town atau menggila lah bahasa singkatnya ya teman-teman. Jadi benar-benar menggila, lepas kendali seperti itu. Nah, ketika saya melihat ke bawah ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Nah, nggak bisa aku percaya. Kemudian si cewek bertanya, jadi apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, terus Bob menjelaskan apa yang bisa saya katakan. Rambutnya sudah dipotong. Saya nggak bisa bilang, tolong kembalikan lagi. Meskipun itu yang sebenarnya saya ingin katakan. Baik, setidaknya rambutmu akan tumbuh lagi segera. Nah, kemudian Bob masih kesal, dia bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Nah, tapi rambutku atau itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, kemudian si cewek masih berusaha menghibur. Dia bilang, mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit seperti itu. Nah, kita cek number 31 ya. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, apa yang kelihatannya benar mengenai potongan rambutnya Bob? Nah, tadi dia bilang a bit shorter. I don't think so. It's a lot shorter. Jadi ketika si ceweknya tanya kayaknya agak pendekan ya. Nah, terus Bob kesal dia bilang agak pendekan. Saya rasa ini tuh tidak pendekan tapi jauh lebih pendek, pendek banget intinya gitu teman-teman. Nah, dari percakapan tersebut kita tahu bahwa rambutnya Bob itu kependekan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya teman-teman. The haircut is unusually short. Jadi potongan rambut terbarunya itu tidak biasa pendek. Maksudnya tidak biasa pendek itu sangat pendek teman-teman. Nggak umum pendeknya gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang alpha ya teman-teman. Kemudian nomor 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, apa yang Bob nampak rasakan mengenai potongan rambutnya? Nah, dia tadi kesal ya, teman-teman. Dia bilang, this is not even close to the haircut that I wanted. Gitu ya. Jadi, potongan rambutnya itu bahkan tidak mendekati yang dia inginkan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. He dislikes it immensely. Bahkan tidak mendekati yang disukai. Berarti ya tidak disukai sekali gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang Charlie gitu ya. He dislikes it immensely. Dia tidak menyukainya dengan sangat. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob lihat di lantai, teman-teman? Nah, tadi dia bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi ketika aku melihat ke bawah, ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Nggak bisa aku percaya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya. Yang Bob lihat di lantai adalah piles of his hair. Atau tumpukan-tumpukan rambutnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, maksudnya untuk menghibur Bob tadi ya. Jadi ketika si cewek setelah dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu bakal tumbuh lagi kok dengan cepat gitu ya. Kemudian Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Nah, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. It will grow back. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke audio yang kedua. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today?
She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban BBAD, BBAB, BBAD. Oke, kita cek bersama ya. BBAC. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas ya. Silahkan. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan mengenai seorang nenek buyut dari seorang cowok gitu ya. Nah, tadi dikatakan, jadi si cowok itu curhat, dia cerita ke yang cewek, dia bilang, "Tadi pagi aku tuh ngobrol sama nenek buyutku di telepon." Kemudian si cewek bertanya, "Nenek buyutmu, apakah kamu sering menghubungi beliau?" Kemudian si cowok menjelaskan, "Saya berusaha untuk menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan umur beliau sudah di atas 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol sama beliau karena beliau sangat pengertian gitu ya, dan beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus." Nah, kemudian si cewek bertanya, "Nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi?" Kemudian si cowok bilang, "Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar itu mau datang." Beliau berkata badai besar mau datang, apakah beliau seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok menjelaskan, "Sebenarnya bukan." Nah, beliau berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika sebuah badai mau datang. Nah, saya tahu, memang kedengarannya aneh, tapi
Ketika beliau berkata atau merasakannya di tulang-tulangnya bahwa badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, itu sebenarnya tidak lucu sama sekali atau tidak aneh sama sekali. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya itu menurun. Dan penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendiannya karena tekanan udara yang menurun. Nah, kemudian si cowok setelah dia menjelaskan penjelasan tadi, dia bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts." Jadi, kalau gitu aku sebaiknya, No- sorry teman-teman, kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan gitu ya, eh, ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Oke, kita dengarkan number Number 35. 35. How often does the man usually talk to his great grandmother? Nah, seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya. Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Ya, jadi si cowok ini berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo ya. Every week, teman-teman, setiap minggu seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 36. Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Oke guys, I'm sorry. Di situ di pertanyaannya berbunyi, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok di telepon tadi pagi. Nah, ini merujuk ke pertanyaan si cewek. Si cewek tadi kan tanya gini, teman-teman. What advice did she have for you today? Ya, terus si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm was coming. Jadi, eh, beliau memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar akan datang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. Their storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 37. Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Nah, di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata bahwa beliau merasakan badai mau datang. Nah, tadi si cowok bilang, it sounds maybe it sounds funny, but when she feels it in her bones, ya, when a storm is coming, she is usually right. Jadi ketika si nenek buyutnya si cowok itu mengatakan apa? Dia bisa merasakan di tulang-tulangnya kalau badai mau datang dan dia itu biasanya benar seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah di tulang-tulangnya ya, teman-teman, yaitu yang alpha in her bones. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa yang akan datang. Nah, maksudnya ini merujuk ke percakapan terakhir si cowok. Tadi si cowok bilang setelah mendengarkan penjelasan si cewek ya, kenapa kok nenek buyutnya itu bisa dengan akurat memprediksi badai mau datang karena ada penjelasan yang panjang tadi ya, teman-teman, mengenai tekanan udara yang menurun, kemudian persendian yang bengkak dan tegang dan sebagainya tadi ya. Nah, terus si cowok bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts." Jadi kalau diartikan, kalau gitu aku sebaiknya lebih berhati-hati atau lebih mendengarkan gitu ya, atau lebih memperhatikan ramalan nenek buyutku, ramalan cuaca dari nenek buyutku, maksudnya seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, that he would believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi si cowok itu akan percaya atau mempercayai ya prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya lagi karena ternyata ada penjelasan ilmiahnya, maksudnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah contoh untuk listening yang part B. Jadi teman-teman mendengarkan dua orang, tetap si A dan si B, cewek cowok, yang mana mereka saling ngobrol, dan dari obrolan mereka nanti akan ada 3 sampai 5 pertanyaan. Dan di part B hanya ada 2 percakapan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part C. Nah, di part C, teman-teman nanti akan diberikan 3 percakapan atau conversations. Ya, yang mana
percakapannya itu biasanya tentang topik akademik, jadi tentang kehidupan di kampus misalnya, atau tentang materi yang ada di kelas misalnya, atau tentang kehidupan profesi, teman-teman. Entah di tempat kerja atau di mesnya misalnya gitu ya, atau yang mengenai pekerjaan misalkan interview dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus nanti sebelum teman-teman mendengarkan satu orang yang akan menjelaskan tentang suatu topik, teman-teman biasanya akan dikasih tahu topiknya itu tentang apa. Ya, jadi topiknya tentang apa? Kalau nggak gitu, teman-teman akan diberikan coverage. Coverage itu cakupan. Biasanya orangnya ini siapa? Kalau nggak gitu, orangnya ini di mana? Gitu ya, teman-teman. Jadi itu nanti akan menjadi petunjuk teman-teman untuk mengerucutkan vocab yang akan teman-teman dengar. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman misalnya nih menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, tinggalkan aja. Karena yang lebih penting bukan satu kata atau dua kata ya, tapi keseluruhan atau kesatuan konteks, teman-teman. Kesatuan informasi yang disampaikan. Ya, jadi satu kata atau dua kata yang teman-teman nggak tahu artinya biasanya bisa kita pahami melalui konteks seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini nanti pasti akan banyak sekali mendapatkan detail. Jadi detailnya itu bukan cuma di satu bagian percakapan, tapi hampir di seluruh percakapan itu pasti ngomongin tentang suatu detail. Yang mana itu nanti akan biasanya ditanyakan di percakapan seperti itu. Itu ya. Jadi konsentrasi dan rekognisi juga perlu dilatih di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal. Seperti biasa ya, jangan takut salah. Nanti teman-teman kirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab. Jangan takut salah dulu, dicoba dulu ya teman-teman. Silahkan. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. And I see that some answered CDCA, okay. CDCD juga ada, DCBA, CDCA, CDCA, BDCB,
CDCA, oke, CDDA juga ada. Oke, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi dikatakan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, kemungkinan besar kita nanti akan melihat sejumlah buaya yang menjemur diri di bawah matahari di tepian air atau menjulurkan kepala-kepala mereka dari dalam air. Nah, tentu saja kita tidak boleh atau kita tidak akan turun atau meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang bisa diakibatkan oleh para buaya tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengarkan ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, sudah biasa untuk mengatakan bahwa orang itu sedang menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu selalu nampaknya terlihat punya air mata di mata mereka, tapi mereka itu tidak sedang menangis karena sedih atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Nah, namun seekor buaya itu menggunakan selaput air mata mereka untuk menyingkirkan atau membuang gitu ya, kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Maksudnya keringetan, teman-teman. Nah, di situ disebutkan seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia. Tapi dan harus tetap menyingkirkan atau membuang kadar garam yang berlebihan melalui air matanya gitu ya. Nah, jadi kalau kalian melihat ada seekor buaya sedang menangis, jangan mengira kalau dia itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi keringetan melalui matanya. Nah, coba lihat di sana, di sebelah kanan ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi jangan, kalian tidak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekat. Nah, kita cek teman-teman. Number 39 ya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, di manakah pembicaraan tadi kira-kira terjadi? Nah, mereka tadi naik tram ya, teman-teman. Jadi tram itu adalah kendaraan yang jendelanya memang disengaja dibuka, biasanya untuk keperluan wisata. Mungkin kita lebih familiar kalau di Indonesia namanya odong-odong atau dulu saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, teman-teman. Tahun 2006 di Kuta itu ada nama kendaraan itu Komotra. Jadi kayak bis kecil, kayak elf gitu ya, tapi terbuka sekali. Jadi angin bisa keluar masuk, kita juga bisa lihat kanan kiri pemandangan seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie on the tram, di atas tram gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, apa makna ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi pembicaranya bilang, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret, ya. Jadi kurang lebih kalau diartikan
sudah biasa kita menyebut orang itu lagi mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya. It means they are pretending to be sad. Seperti itu. Oke, next teman-teman, silakan. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa buaya itu terlihat ada air mata di mata mereka? Nah, tadi dijelaskan kalau buaya itu menangis bukan karena sedih ya, teman-teman, tapi mereka get rid of extra salt from its body through tears. Jadi mereka itu mengeluarkan kadar garam yang berlebihan atau keringat gitu ya, melalui air matanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. They are getting rid of salt atau sweat, seperti itu. Jadi mereka menyingkirkan kadar garam atau keringat, seperti itu. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang disarankan oleh tour guide-nya tadi atau pemandu wisatanya tadi. Nah, di terakhir tadi pemandu wisatanya bilang setelah mengasih tahu ada buaya tadi ya, teman-teman. Jadi dia bilang you can get out your cameras and take picture from here. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, taking photographs. Seperti itu. Jadi mengambil foto. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke audio berikutnya. Sekali lagi, jangan takut salah, dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng, teman-teman.
Dan ada jawaban CBBB, CBBA, ABBA. Banyak ya teman-teman. Dan bermacam-macam. Oke deh, mari kita cek bersama aja. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silakan duduk semuanya karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya clipper ship. Nah, clipper ship dari abad ke-19 itu merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar, yang didesain untuk kecepatan tinggi. Nah, mereka itu diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu clip along. Nah, tadi ditanyakan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu artinya, lanjutkan aja. Jadi, mereka itu bisa clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clipper ship itu didirikan dengan beberapa layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, clip along ini disebutkan ketika si pembicara itu mengumbar-umbar tentang seberapa cepat kapalnya, teman-teman. Ya, berarti itu nanti nggak akan jauh-jauh ya dari kecepatan. Nanti di pilihan ganda teman-teman cek yang ada kecepatan seperti itu. Kalau yang berikutnya, mereka itu biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal pada waktu itu tuh biasanya memiliki 3 dan bahkan 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk eranya. Nah, clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship itu pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Nah, mereka pertama kali atau awalnya ditujukan atau dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Nah, ketika emas itu ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship segera dialihfungsikan untuk mengangkut jumlah besar dari pencari emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Nah, bersamaan dengan keberhasilan clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut maksud saya benda-benda dagangan gitu ya, dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya seperti itu.
Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Nah, biasanya ada selingan seperti ini, teman-teman, ya. Nah, makanya konsentrasi ini perlu dilatih. Kadang di akhir-akhir itu ketika kita udah kayaknya mikirnya, oh tinggal dengerin soal. Padahal itu ada informasi yang nggak nyambung. Contohnya ini, teman-teman. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Diingat-ingat, tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kita cek, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini, kuliah ini kemungkinan akan diberikan. Nah, tadi ngomongin alat transportasi di Amerika Serikat di abad ke-19 ya. Jadi tahun 1801 sampai 18 1900 gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu tadi ngomongin tentang American history atau sejarah Amerika. Karena nggak ada hubungan dengan olahraga air ya. Karena yang diomongin kapal, teman-teman. Kemudian fisika juga nggak mungkin karena nggak ada hukum fisika yang dibahas atau tokoh fisika yang dibahas ya. Apalagi yang delta, teman-teman, psychology. Itu psikologi yang mana ngomongin kapal. Kapal kan benda mati gitu ya, bukan psikologi. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, next, number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, apakah yang paling memungkinkan makna dari ungkapan to clip along? Nah, kalau kita nggak tahu tadi ya, misalkan to clip along tadi apa, nah itu tadi dibicarakan atau disebutkan ketika si pembicara itu mengulang-ulang tentang seberapa cepat kapal itu. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada kata cepat cuma satu. Nah, jawabannya yang bravo, teman-teman. To move fast atau untuk melaju pesat seperti itu. Oke, next, number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, apakah apakah kegunaan pertama kali dari clipper ship di Amerika Serikat? Nah, tadi disebutkan ya, they were originally used atau ya, they were originally used apa ya tadi teman intinya pertama kali dipakai itu di tahun 1840-an untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan, kemudian lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Jadi fungsi utamanya itu adalah mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, yaitu to bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina, seperti itu. Okay, next, number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, biasanya yang informasi tadi saya sebutkan nggak nyambung dengan inti seluruhnya tadi ya, teman-teman, itu biasanya ditanyakan. Karena mengetes konsentrasi juga, teman-teman. Jadi, apa yang profesornya tadi ingatkan kepada mahasiswanya di akhir-akhir tadi, teman-teman. Nah, tadi profesornya bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Ya, some written homework. Nah, kalau yang Bravo itu jebakan, memang ada kata Friday-nya, teman-teman. Ada kata Jumatnya. Cuman yang salah adalah kata quiz. Nah, tadi profesornya bukan mengingatkan tentang kuis ya, tapi ngomongin tentang PR tertulis. Seperti written assignment tadi ya. Jadi jawabannya yang delta. Oke, lanjut ke audio terakhir ya. Jangan takut salah, dicoba lagi teman-teman. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance,
if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, waktunya habis dan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban BCBC, ada juga ABCC, BDCD, ACDC, BBCC, DCBC, AABC, ACDC, banyak ya. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan lagi dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening.
Nah, itu tadi ya, teman-teman, kalau diartikan kurang lebih, itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok, peraga gitu ya. Nah, tadi dikatakan, "Saya tahu bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan malam ini. Dan saya ingin kalian untuk memahami bahwa, ini tuh sesuatu yang wajar. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang nanti malam dan, wajar bila kalian mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, saya ingin, membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang rasakan itu disebut demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu tidak dialami hanya oleh aktor dan aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan, sekelompok orang. Kemudian demam panggung itu terjadi sebelum seorang sebelum sebuah pertunjukan maksud saya, ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan, orang-orang yang lain atau depan banyak orang. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian sedang, merasakan sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, maksudnya perut ada kupu-kupu itu, nggak nyaman atau grogi gitu ya, teman-teman. Dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, eee, kemud disitulah, pertanda besar bahwa kalian mengalami demam panggung gitu ya. Nah, untuk mengendalikan, maksudnya untuk melawan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisik dan juga pikiran-pikiran negatif. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot, atau eh, atau bahkan hanya ketawa ketiwi untuk melegakan atau meredakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang nanti akan orang-orang pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja bahwa jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah tarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, jadi siapa yang mungkin tidak akan mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, ini pertanyaan yang tidak akan mengalami, teman-teman. Nah, tadi demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang ya, entah itu musisi, entah itu atlet, entah itu guru dan sebagainya. Jadi bukan cuma aktor sama aktris saja ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat di sini yang tidak mengalami demam panggung berarti yang kerjanya tidak dilihat orang. Oke. Nah, jawabannya yang alfa, teman-teman, ya, yang writers. Karena pertanyaannya yang tidak mengalami demam panggung, gitu ya. Sedangkan aktor, musisi, sama atlet, Bravo, Charlie, dan Delta, itu mereka kerjanya dilihat orang, otomatis akan kemungkinan mengalami demam panggung juga, seperti itu. Oke, lanjut ke number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, jadi, reaksi fisik, apa yang orang mungkin, alami atau miliki, eee, ketika mengalami demam panggung? Nah, tadi ada banyak ya, teman-teman, kayak misalnya, lututnya gemeteran, kemudian perutnya kayak ada kupu-kupunya yang artinya tadi grogi gitu ya, atau gugup, seperti itu. Kemudian, eee, dan lain-lain, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu, yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Nah, bukan melihat kupu-kupu ya, teman-teman, karena kupu-kupu tadi bukan dilihat, tapi kupu-kupunya di situ tadi adalah maksudnya, if, your stomach has butterflies in it, itu maksudnya kayak ada kupu-kupu di perutnya, kayak nggak nyaman gitu, atau grogi, kayak gugup gitu, teman-teman. Sama kayak kita misalkan merasa gatal tapi di dalam tubuh itu, nggak bisa digaruk gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, yang alfa bukan, jadi bukan kupu-kupunya dilihat, tapi kayak dirasakan gitu, itu idiom teman-teman. Oke, jadi yang alfa bukan, kalau yang bravo?
dia akan mematahkan satu kakinya. Nah, ini terlalu ekstrim dan tadi memang tidak disebutkan ya. Jadi Bravo bukan. Kalau yang Charlie dia akan mendapatkan atau memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie merujuk kepada perkataan siapa tadi pelatihnya tadi dia bilang if your knees are shaking. Jika lutut kalian itu gemeteran. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Lanjut ke number 48. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? 49 I mean ya. Jadi pertanyaannya bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung atau yang ada kaitannya dengan demam panggung. Nah, tadi untuk melawan pikiran negatifnya cuma satu ya, teman-teman. Jadi si pelatihnya tadi kurang lebih bilang seperti ini. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than what other people are going to think. Jadi untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus paksa diri kalian untuk fokus pada apa yang kalian akan tampilkan daripada apa yang akan orang-orang pikirkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta by focusing on what they need to do. Dengan fokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Gitu ya. Terakhir nomor 50, teman-teman. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jadi kapan para aktornya tadi harus tiba di teater? Nah, tadi si pelatihnya ternyata mengajak ketemuan lagi, teman-teman. Jadi dia bilang, I'll see you back here at 6 o'clock because the performance started at 8. Jadi saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 nanti karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, berarti mereka jam 6 harus datang di situ ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk listening yang part B dan part C cara menjawabnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan sambil saya absen, silahkan ditulis di chat atau kalau mau di-unmute nggak apa-apa. Silahkan teman-teman saya sambil absen ya. Oke, sudah selesai saya absen teman-teman. Oke, kemudian ada pertanyaan 49 tadi ke skip. 49 jawabannya adalah yang delta ya, by focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka harus lakukan, seperti itu. Jadi itu merujuk kepada yang ini teman-teman. Merujuk kepada ini ya, to combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than what other people are going to think, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau sekarang TOEFL-nya ada soalnya, jadi bisa baca dulu pertanyaannya sebelum mendengar dialognya. Betul, untuk mulai 2024 ya, teman-teman. Jadi 2023 dulu itu untung-untungan. Kadang dapat soal, kadang yang tidak. Nah, untuk 2024 sejak Januari saya tes, teman-teman, sampai terakhir kemarin tanggal berapa ya? Saya lupa, pokoknya bulan kemarin saya juga tes. Itu selama ini ada soalnya terus. Jadi dari Januari setiap bulan saya ambil tes ya, teman-teman. Dan setiap tes itu soal listening-nya itu ditulis. Jadi lebih mudah daripada yang dulu seperti itu. Makanya saya menolak pakai buku, teman-teman. Maksudnya buku yang dari lembaga itu yang bikin longman tahunnya 2020 tahunnya itu adalah 2003 kalau saya nggak salah atau 2000 atau tahun 2000 saya lupa. Intinya itu sudah outdated. Tapi kalau teman-teman mau latihan rekognisi ya atau structure misalnya atau reading di situ tidak apa-apa untuk mengasah skill aja. Tapi kalau untuk teori tidak disarankan karena menurut saya terutama di structure ya itu banyak yang materi redundant gitu teman-teman. Nah, saya sendiri juga masih berencana untuk maksudnya mengekstrak itu jadi latihan-latihan yang ada di Longman itu saya pisahkan, yang mana yang kira-kira masih relevan dengan tes yang tahun-tahun ini teman-teman, atau baru-baru ini, seperti itu. Gitu ya. Ada trik and tipsnya nggak Sir untuk listening part ini? Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan, Miss, tips dan triksnya teman-teman harus konsentrasi dan ini ya, apa namanya, rekognisinya dilatih. Karena kalau misalkan kita mempelajari teorinya listening ini ada 34. Jadi 34 ini menurut saya ya teman-teman. Jadi fungsi bahasa transaksional atau
fungsi bahasa itu ada 34, terutama untuk part A dan part B. Jadi misalnya agreement, persetujuan itu ada banyak. Ada apakah caranya ngomong setuju bagaimana, caranya tidak setuju bagaimana, gitu ya. Atau caranya menanyakan persetujuan, apakah kamu setuju jika, nah itu bagaimana. Kemudian misalkan meminta pertolongan itu bagaimana, memberikan pertolongan itu bagaimana, menolak untuk menolong itu bagaimana. Itu ada sekitar 34 expression dalam bahasa Inggris yang banyak sekali alternatifnya. Nah, itu nanti kembalinya ke vocab ya. Nah, untuk jadi untuk 34 yang saya maksud ini, yang saya dapatkan ini teman-teman tidak perlu terlalu sepaneng ke teorinya. Tapi saran saya sering-sering latihan sambil mengekstrak vocab-vocab atau expression-expression yang teman-teman temukan. Nah, kalau misalkan untuk part C ini memang yang dibahas full akademik, teman-teman, atau profesional gitu ya. Jadi entah ranah akademik atau profesional. Nah, itu nggak ada cara lain selain sering-sering berlatih mendengarkan, kalau di listening ya mendengarkan ya. Kalau di reading membaca tentang topik-topik akademik. Nah, supaya lebih akurat, teman-teman sering-sering aja hajar latihan terutama di TOEFL. Kalau misalkan teman-teman fokusnya di TOEFL, gitu ya, seperti itu. Untung-untungan maksudnya saat tes TOEFL ada yang bisa baca soal. Kalau tahun 2023 tadi ya Miss ya, yang saya maksud tadi tahun 2023 itu untung-untungan. Maksudnya untung-untungan itu kadang soalnya tidak ditulis. Jadi teman-teman hanya diberikan ABCD-nya aja. Nah, tapi di tahun 2024 ini sudah tidak untung-untungan. Oke, sudah beda. Sekarang sudah dituliskan. Karena tadi kan Miss Sally bertanya, kalau sekarang TOEFL-nya ada soalnya ya? Nah, jawabannya iya. Tahun 2024 itu sejak Januari saya tes sampai terakhir saya lupa tanggal berapa, teman. Cuman akhir bulan Mei kemarin, sorry kok Mei, bulan Juni kemarin saya juga tes dan eh, soalnya sampai sampai sekarang listening itu masih ada ditulis soalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau di tahun 2024 listening sudah tidak ada untung-untungan seperti itu. Apakah tingkat kesulitannya beda, Kak, sama yang tahun lalu karena sudah ditulis soalnya? Nah, sebenarnya kalau tingkat kesulitan itu kalau menurut saya ya, dari, pengalaman saya gini teman-teman, kesulitan itu tergantung seberapa familiar teman-teman dengan topiknya. Contohnya gini, saya pernah dimudahkan sekali tentang satu topik yang mungkin buat sebagian orang sulit, yaitu tentang lebah. Jadi waktu itu di listening itu menjelaskan tentang bagaimana lebah itu memberitahukan koloninya di manakah letak tempat, makanannya, kemudian seberapa jauh, arahnya di mana gitu ya. Nah itu dengan tarian, yang mana itu saya sudah ketahui karena orang tua saya itu peternak lebah teman-teman, gitu ya. Jadi saya, sering penasaran kalau dulu waktu kecil itu diajak, ikut, ke perkebunan lebahnya. Nah itu kadang saya penasaran gimana sih lebah itu kok bisa ke sana kok bisa ke sana, kok bisa tahu kebun misalkan kebun randu gitu ya, itu kok bisa tahu kalau di sebelah sana gitu, padahal kan dia cuman kecil, cuman hewan gitu. Nah, terus saya coba cari-cari, penasaran, tanya-tanya gitu. Nah, dari pengetahuan itu akhirnya terbantu gitu ya, kalau di listening teman-teman. Jadi, saran saya makanya sekali lagi di listening sebenarnya bukan cuma di listening, di TOEFL itu pembiasaannya adalah di latihan. Semakin sering teman-teman mendapatkan, pendekatan dengan soal apalagi dengan topik yang teman-teman bahas. Nah, biasanya misalkan tentang zoology ya, tentang hewan-hewan, animal behavior gitu teman-teman. Nah, nanti akan membantu teman-teman ya. Misalkan tentang ekolokasi. Nah, teman-teman belajar ekolokasi ketika latihan itu mendengarkan misalnya tentang ekolokasi di kelelawar. Nah, ketika dites ternyata teman-teman dapat ekolokasi tapi itu di ikan paus. Karena mereka juga pakai sonar, teman-teman. Pakai suara gitu ya. Bedanya nggak ada bedanya sih, sama-sama pakai ultrasonik seperti itu atau apa ya teman-teman, seingat saya ultrasonik gitu ya suaranya. Jadi memang apa namanya, tipsnya atau tingkat kesulitan itu tiap orang beda. Contohnya gini, kalau saya karena saya ini paling nggak suka, bukan paling nggak suka ya teman-teman, mungkin karena sulit nama orang, tahun, istilah sejarah itu sulit. Akhirnya ketika mendapatkan topik tentang sejarah itu jadi sulit juga. Gitu ya, terutama sejarah kalau yang di TOEFL ini yang paling sering adalah sejarah kesenian. Nah, yang mana kesenian dan sejarah itu agak sulit teman, karena istilahnya sulit, kemudian juga
kita juga nggak terlalu, ke situ gitu ya. Kesenian kan adalah, bab di kehidupan yang paling kita tidak, dekati gitu ya. Karena kesenian itu adalah kebutuhan tersier kalau di manusia. Sedangkan yang lain kalau kayak biologi, nah kita misalkan menanam, kita hidup itu kan karena kita hidup ya, otomatis kita mempraktekkan ilmu biologi secara tidak langsung. Tapi kalau kesenian apalagi sejarah, nah saya, kadang angkat tangan teman-teman. Nah, tapi ketika sudah sering ketemu tentang bab ini, bab itu, tentang sejarah, nanti akan ada kesamaan topik. Teman-teman akan menemukan itu juga ketika sudah sering-sering latihan, seperti itu. Atau nanti ketika teman-teman penasaran nih dengan soal TOEFL yang asli dari ITS bagaimana, nah kebetulan saya punya yang terbaru, teman-teman. Nanti akan dibahas di kelas ekstensi gitu ya. Tadi saya praktekkan sambil merem membayangkan kejadian, kurang paham 1 sampai 2 kata, nggak masalah, tetap terbayang kalau melek banyak distraksi. Betul. Ini juga saya rasakan dulu waktu pertama-tama saya kenal dengan TOEFL dan ikut tes, teman-teman. Ketika kita membuka mata, kita melihat sesuatu, otak kita tuh kayak lebih lambat memprosesnya daripada ketika kita benar-benar berfokus, misalkan kita tidak terdistraksi dengan lain-lain. Kita nggak kepikiran tentang jemuran, kita nggak kepikiran tentang tadi kompor udah dimatiin belum, kita nggak kepikiran misalkan kalau teman-teman sudah punya, anak ya, tadi anak saya dijaga siapa misalnya. Nah, eee, karena kalau misalkan teman-teman terdistraksi itu juga akan mempengaruhi performa teman-teman. Jadi memang perlu dilatih. Tapi gini, dari pengalaman saya yang sekarang teman-teman, ketika teman-teman sudah terlatih konsentrasinya, ketika tes nanti tidak perlu konsentrasi pun tetap bisa menangkap, gitu ya. Jadi memang konsentrasi sekali lagi ya, perlu dilatih karena kalau sudah terlatih tidak perlu lagi mengeluarkan konsentrasi, gitu teman-teman. Itu kesimpulan yang mungkin saya rasakan sekarang yang bisa saya share ke teman-teman. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan untuk latihan-latihan itu saya masih, coba buat lagi untuk saya upload di, YouTube saya, di waktu luang saya. Jadi masih saya susun kalau ada yang selesai atau kalau biasanya ada yang request itu saya buatkan, saya kirim gitu. Teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan ada requester saya kesulitan dengan, eee, chapter 5 misalnya, tolong buatkan latihannya, nanti saya proses ketika saya sudah selesai kelas gitu ya. Atau di tengah-tengah kelas ketika nggak ada kegiatan biasanya saya cicil, seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo japri aja ya, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.